Halo teman-teman, kali ini saya habis berbelanja beberapa tanaman. Ini ada philodendron atau pilo keriting. Pilo keriting ini namanya philodendron celoum. Terus ada keladi batik, ada aglonema butterfly, ada rotundum, dan juga keladi tikus. Namun kali ini saya akan berfokus melakukan repotting. Jadi bagaimana cara melakukan repotting, teman-teman? Biasanya melakukan repotting ini ada sedikit hal yang harus diketahui. Jadi dalam melakukan repotting ini harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi seperti yang saya lakukan. Jadi ini sebenarnya juga agak sedikit susah juga memang teman-teman, karena kita harus melindungi akar bagaimanapun. Dan juga diusahakan ketika melakukan repotting, teman-teman lebih baik itu harusnya diberi air terlebih dahulu ya orang-orang biasanya, agar lebih padat. Jadi mungkin ini sedikit kesalahan dari saya karena saya tidak memberikan air biar lebih padat, jadinya seperti ini. Namun saya berupaya untuk terus memegang agar akar tidak tertarik dan batang-batang daun itu tidak rusak ya teman-teman. Jadi ini philodendron. Philodendron ini berasal dari bahasa Yunani. Kalau yang saya tahu, philo itu artinya cinta dan dendron itu artinya pohon. Jadi ini asal muasalnya seperti itu teman-teman. Tapi ya saya mohon maaf dan CMIIW kalau misal saya salah. Dan tanaman ini, philodendron ini memiliki beberapa sebutan. Gampangnya biasanya disebut pilo saja, atau biasanya disebut pilo bergerigi ini. Jadi ada dua versi, pilo bergerigi atau pilo jari ya. Jadi ini philodendron saya beli dengan harga yang sangat murah sekali. Saya beli di harga 10 ribuan teman-teman. Dan saya tawar, jadi saya beli sebenarnya di harga 15 dapat 2. Dan ini teman-teman biar tahu juga ya, dalam melakukan repotting itu sebenarnya tidak perlu pot yang terlalu besar, karena tanaman harus menyesuaikan pot. Maksudnya tanaman akan menyesuaikan pertumbuhan akarnya dengan pot. Ketika pot itu terlalu besar, tanaman akan terlalu fokus untuk tumbuh di akar. Jadi ini biar berimbang, biar balance antara ukuran akar dan ukuran pot. Saya mencoba di ukuran pot 12 sama 15. Di ukuran 12 ini sepertinya terlalu kecil, jadi ini saya pindah di ukuran 15 teman-teman. Jadi sebelum memberikan tanaman ke media pot, jadi teman-teman harus memberikan media dulu ya di bagian bawah sekitar 2 cm lah untuk penopang akarnya. Dan usahakan selalu tanaman berada di center. Jadi untuk melakukannya teman-teman bisa pegangi dan juga bisa diputar juga potnya agar pertumbuhan tanamannya juga bagus, nantinya bisa nampak lebih cantik. Teman-teman bisa meratakan medianya. Ini di sini saya menggunakan media yang saya dapat dari penjualnya ya. Jadi ini sayang kalau tidak digunakan, karena ini tanaman yang relatif ekonomis, jadi saya tidak masalah menggunakan media ini. Jadi media sekam ini kalau saya lihat menggunakan sekam biasa teman-teman. Dan sekam biasa itu pun sebenarnya ya juga sudah lumayan bagus, asalkan medianya dipastikan poros, dipastikan lembab dan tidak mengenang, dengan cara potnya menggunakan yang bolong-bolong. Teman-teman harus memastikan potnya harus bolong ya teman-teman. Bolongannya itu kalau bisa ditambahin
agar air dapat mengalir dan tidak menggenang di dalam. Oh iya teman-teman, berdasarkan yang saya ketahui dan juga saya baca, karena tanaman ini memiliki lingkungan di hutan hujan tropis pertumbuhannya, jadi memerlukan intensitas cahaya yang tidak begitu terang, di sekitar 30-50%, dan juga kelembabannya ada di sekitar 50-60% untuk pertumbuhannya. Dan selanjutnya ini saya akan melakukan repotting di tanaman keladi atau caladium. Ini juga satu family dengan philodendron dan juga aglonema, yaitu di family Araceae. Ini akar-akar dari caladium teman-teman. Jadi caladium ini memiliki akar yang serabut, jadi akarnya ini sangat banyak. Jadi sebelum saya melakukan repotting ini, sebelumnya sama penjual diberikan media tanah ya teman-teman. Kalau saya pribadi kurang senang dengan media tanah, saya lebih senang menggunakan sekam, karena tanah itu terlalu basah kalau saya teman-teman. Jadi karena saya juga senang siram-siram, jadi ya paling tidak nanti bisa menyesuaikan lah, bisa menyiram 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, itu bisa terserah sih, tergantung kondisi teman-teman. Jadi ini saya membeli di tanggal 12 Oktober dan ini saya mengedit di bulan Oktober tanggal 14 Oktober. Jadi seling 2 hari dari tanggal 12 ke tanggal 14 itu daunnya ada 2 yang belum tumbuh, dan sekarang yang tumbuh sudah 6. Jadi yang 2 yang masih terlilit itu teman-teman, itu sudah besar sekarang seperti ini. Alhamdulillah media tanaman saya ini bisa menjadi subur seperti itu, yang artinya media saya ini cocok ya teman-teman. Kondisi lingkungan juga cocok. Saya tempatkan di tempat yang teduh, yang tidak langsung terkena sinar matahari meskipun tidak menggunakan paranet. Jadi cari saja di rumah tempat yang sekiranya cahayanya memadai teman-teman. Dan tak lupa juga ini saya juga menyiram dengan cairan atau Liquinox Start B1, vitamin B1 untuk perangsang akar dan juga untuk hormon anti stres ya teman-teman, dan juga memacu pertumbuhan akar juga. Jadi ini kan tanaman habis di repotting, agar tanaman tersebut tidak stres dan nantinya layu atau mati, itu saya berikan vitamin B1 seperti ini. Dan juga hati-hati teman-teman terhadap vitamin B1, karena vitamin B1 ada banyak yang menjual di pasaran berbeda-beda. Namun saya juga berharap semoga vitamin B1 semuanya itu vitamin B1 yang original, seperti yang sudah saya buatkan di video sebelumnya ya teman-teman, bisa dilihat. Dan tadi sepertinya saya lupa untuk memberikan salah satu obat yang penting juga dan juga pupuk teman-teman. Jadi ini saya memberikan pupuk osmokot atau oskomot ya teman-teman, saya sedikit lupa. Jadi ini saya berikan di atas. Jadi ada beberapa tools, memang ada beberapa opsi. Ada yang memberikan pupuk ini di bagian atas, ada yang memberikan di bagian bawah. Kalau menurut saya sih di mana saja, yang penting dosisnya tidak terlalu banyak, karena itu juga terlalu berbahaya teman-teman ya. Seperti kita kalau makan kekenyangan juga kan tidak enak. Jadi ini satu pot saya beri sekitar 5 hingga 10 lah, itu sepertinya sudah cukup.
Dan juga ini saya berikan furadan. Furadan ini anti serangga, cacing, dan juga sebagai insektisida lah intinya teman-teman. Ini juga sebenarnya ditaruh di bagian bawah ya teman-teman, karena ini digunakan untuk menghindari serangga-serangga, karena saya pernah menjumpai media tanam saya di bagian bawah itu ada kutu putih gitu. Jadi karena tadi saya kelupaan, ini saya beri di atas lah nggak apa-apa. Terus saya siram, harapannya agar bisa turun. Ya semoga saja ya teman-teman. Ini saya siram-siram terlebih dahulu agar pupuknya juga dapat turun, agar dapat berefek ke media tanam agar subur. Dan alhamdulillah seperti tadi yang saya share, kaladium batik saya sudah tumbuh, daunnya sudah berkembang yang 2 itu. Dan ini dia teman-teman, nantikan juga video selanjutnya saya merepotting aglonema ya. Jadi nampak segar sekali ini. Dan juga terima kasih teman-teman telah menonton video saya kali ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.